itu, sepotong episode masa lalu kembali hadir dalam benak Aisyah radhiyallahu anha ketika seorang sahabat memintanya berkisah tentang apa yang paling berkesan baginya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah pun tak kuasa menahan tangis. Air matanya mengalir deras, lalu ia berkata, "Yang manakah dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mengesankan?" Pada suatu malam, beliau datang kepadaku. Lalu ia berbaring bersamaku di tempat tidur hingga kulitnya menyentuh kulitku. Tiba-tiba beliau berkata, "Wahai putri Abu Bakar, biarkan aku beribadah kepada Rabbku." Aku berkata, "Sungguh aku senang di dekat engkau, tetapi aku mengutamakan keinginan engkau untuk beribadah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri ke bak air seraya berwudu dengan tidak banyak menuangkan air. Kemudian berdiri sholat, lalu menangis. Air matanya mengalir di dadanya. Kemudian beliau ruku dan menangis. Kemudian sujud dan menangis. Kemudian mengangkat kepala dan menangis. Tidak henti-hentinya beliau melakukan itu hingga Bilal mengumandangkan azan salat subuh. Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang menjadikan engkau menangis? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa engkau yang lalu dan yang akan datang." Rasulullah dengan lembut berkata, "Apakah tidak selayaknya jika aku menjadi hamba Allah yang banyak bersyukur?" Begitulah, kisah Aisyah itu tidak sekedar ungkapan haru biru dan kerinduan seorang istri yang bertahun-tahun menemani suami tercintanya. Siang dan malam baginya adalah hari-hari perjuangan bersama Rasulullah. Segalanya begitu indah, meski kadang terasa melelahkan. Itu memang kisah tentang keluarga Rasulullah yang mulia, tentang keagungan pribadi Rasul, juga tentang kebahagiaan. Aisyah mengisi hidupnya bersama manusia termulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi lebih dari itu, kisah Aisyah adalah juga serangkaian makna-makna tentang bagaimana Rasulullah menyikapi masa lalu dan masa yang akan datang. Sebuah pelajaran sangat mahal bagi siapapun yang ingin mengikuti peri hidupnya dan meniti jalan kemuliaannya. Kata kuncinya ada pada pertanyaan Aisyah yang mencoba menghubungkan tangis-tangis deras Rasulullah dengan ampunan Allah atas dosa Rasulullah yang lalu dan yang akan datang. Mengapa engkau, wahai Rasulullah, mesti menangis? Padahal masa lalu engkau telah ditutup dengan ampunan Allah. Padahal masa depan engkau telah diselimuti dengan ampunan Allah. Begitulah kira-kira arti pertanyaan itu. Pendengar, tangis-tangis Rasulullah adalah cermin yang bening bagi kita. Tempat kita menatap jujur bayang-bayang wajah kita sendiri. Bila Rasulullah yang dosanya sudah diampuni masih terus menangis kepada Allah, Rasulullah yang masa lalunya telah bersih dan masa depannya dijamin cemerlang masih menghadap Allah dengan tangis-tangis panjang, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan diri kita yang jauh dari sempurna? Bahkan untuk mendekat ke titik sempurna pun masih sangat jauh. Bagaimana dengan kita yang hari-harinya berlalu penuh bercak-bercak hitam? Tak ada yang menolak kenyataan betapa kita sangat perlu untuk banyak menambal, mereparasi masa lalu kita. Kesalahan masa lalu itu ibarat utang. Bila kita tidak membayarnya atau Allah tidak mengampuninya, maka ia akan dibayar dengan hukuman, setidaknya di akhirat kelak. Cara membayar utang itu ialah dengan memohon ampun kepada Allah dan dengan memperbanyak beramal solih. Itu akan menjadi penghapus sekaligus pembayarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Quran Surat Hud ayat 114.